إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim
وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين دوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد. ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وبلغ الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sama-sama berada di bulan Rabiul Awal, di bulan di mana dilahirkan orang yang paling mulia, manusia yang paling agung, manusia yang paling luhur, manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Wulida yatiman wa 'asha kariman wa mata 'aziman. Dilahirkan dalam keadaan yatim, hidup dalam penuh kemuliaan, dan wafat dalam keluhuran dan keagungan. Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Ni'matul Kubra 'alal A'lam yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, di dalamnya menerangkan bahwasanya detik-detik kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat dimuliakan oleh Allah. Allah memerintahkan ruh Siti Hawa, istrinya Nabi Ibrahim, Siti Aisyah, kemudian yang terakhir adalah Siti Maryam, untuk menemani Sayyidatina Aminah ibunda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu saja, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyuruh kepada seluruh arwah para nabi dan para rasul dan juga para wali-wali Allah untuk berdiri rapi menyambut kedatangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril pun diperintahkan Allah untuk menyuruh kepada seluruh malaikat, beribu-ribu malaikat untuk turun ke muka bumi untuk menyambut kedatangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan malaikat Ridwan untuk membuka pintu-pintu surga dan menghiasi dalamnya atas menyambut kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan malaikat-malaikat untuk menutup setiap pintu-pintu neraka demi kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, beliau langsung sujud kehadap Allah Subhanahu wa taala seraya berucap, Allahu akbar, Allahu akbar, walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus kamu melainkan menjadi rahmat untuk segenap alam semesta. Bahwasanya Allah mengutus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan rahmat untuk segenap alam semesta. Oleh karenanya kita seharusnya setiap muslim untuk menebar kasih sayang terhadap sesama satu di antara lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Muslim adalah orang yang tidak melukai muslim yang lainnya, meskipun dengan tindakan atau ucapan. Inilah tuntunan bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk setiap dan segenap muslim menebarkan kasih sayangnya terhadap sesama. Imam Tabari di dalam kitabnya Tafsir Tabari menerangkan atas ayat ini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menebarkan kasih sayangnya itu untuk seluruh alam semesta tanpa pengecualian, baik terhadap muslim bahkan terhadap non-muslim. Inilah ajaran bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan bermasyarakat, untuk kita saling menyayangi, untuk kita saling menghormati, untuk kita bahu-membahu, untuk kita saling menolong. Inilah karakteristik ciri seorang muslim. Apabila sebaliknya seorang muslim yang sebaliknya membuat zalim, berhujat, mengadu domba, memperangkang persaudaraan, anarkisme, menimbulkan kekerasan, provokasi, ini dinyatakan jauh daripada tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Syamsuddin Muhammad di dalam kitabnya Majalis Mu'adiyah menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, mengajarkan, sangat menganjurkan untuk kita senantiasa menebar kasih sayang kepada segenap makhluk hidup, kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada alam, kemudian juga kepada manusia. Sayangilah mereka yang bodoh dengan pencerahan ilmu pengetahuan. Sayangilah mereka yang miskin dengan kedermawanan harta. Sayangilah mereka yang pendurhaka dengan kebijaksanaan dakwah. Sayangilah mereka yang orang tua dengan saling menghormati dan beribadah kasih sayang. Sayangi tumbuh-tumbuhan, sayangi hewan dengan sikap bijak dan kasih sayang. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian kita melakukan? Seharusnya kita menebarkan kasih sayang. Orang yang menebarkan kasih sayang, bahwasanya orang tersebut adalah orang yang dekat dengan rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Semakin sayang dan menyayangi, semakin Allah sayang terhadap orang tersebut. Tapi sebaliknya, apabila dia saling membenci antar sesama, maka Allah pun memutuskan rahmatnya bagi dirinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimuna yarhamur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'." Ar-rahimu sunnatur rahman, faman wasalaha wasalallah, wa man qata'aha qata'allah. Orang-orang yang saling mengasihi, saling sayang, sesungguhnya disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kalian menebar kasih sayang kepada orang-orang di muka bumi, sehingga kemudian seluruh penghuni langit pun menyayangi kalian. Kasih sayang bagian daripada rahmat Allah. Barang siapa yang menjalin kasih sayang, maka Allah akan mengasihkan rahmatnya. Dan orang yang kemudian memutuskan kasih sayang, maka Allah akan memutuskannya. Demikian kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya terhadap orang-orang muslim saja, tapi juga kepada orang-orang yang non-muslim. Diriwayatkan dalam kitab
Ad-Durrul Mansur yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin diterangkan di dalamnya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada kaum kafir Quraisy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan penolakan. Beliau dilempari oleh batu dan debu sehingga beliau berdarah-darah. Namun apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat ditawarkan 2 gunung oleh malaikat untuk menimpa kaum tersebut. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, mohon berikanlah mereka hidayah, maka sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Inilah nabiku, nabi kalian, nabi kita semua. Dikisahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mendatangi dan menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta doa. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhkhar wa ma asharat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah Aisyah dari dosa-dosa yang lampau dan yang akan datang, yang sembunyi maupun yang nampak. Mendengar doa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah kemudian tersenyum bahagia sampai rambutnya yang indah menjatuh di pundak mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, apakah doa ini membahagiakanmu? Aisyah kemudian menjawab, bagaimana aku tidak bahagia apabila engkau yang mendoakannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, doa ini aku ucapkan, aku munajatkan untuk seluruh umatku di setiap salatku. Jadi orang yang pertama dan satu-satunya yang mendoakan umatnya di setiap salatnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap salat Nabi mendoakan kita untuk memohon ampunan bagi kita sebagai umatnya. Bersyukur alhamdulillah kita bagian daripada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdullah bin Nuh di dalam kitabnya Dilalil Ka'bati Baitil Haram, di sana diterangkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tatkala bermunajat kepada Allah ditandai oleh 3 cahaya di atas kepala beliau. Satu cahaya Nabi bermohon kepada Allah untuk 70.000 umatnya dimasukkan dalam surga tanpa hisab dan tanpa ajab. Kemudian doa ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah, satu dari setiap 70.000 yang tadi itu pun membawa 70.000 orang, dan doa ini kemudian dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya yang ketiga, baginda Nabi besar Muhammad tetap bermunajat kepada Allah. Dari 70.000 di atas tadi, satu orang membawa 70.000 juga. Mendengar itu Sayyidah Aisyah kemudian berkata, ya Rasulullah, umatmu enggak sampai segitu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasannya akan dipenuhi oleh orang-orang Arab, orang-orang pedalaman yang jauh daripada dakwah Islam selama mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, meskipun mereka tidak sholat atau mereka tidak puasa. Inilah keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala atas umatku. Demikian perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, di hari yang mulia ini, di masjid yang mulia ini,
di mimbar yang mulia ini. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi wa lakum bil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa